Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini kalian semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Video hari ini teman-teman saya bakalan bahas untuk beberapa poin yang membuat saya merasa bahwa Bitcoin sekarang dalam tahap reaccumulation. Oke, dan saya bakalan bahas apa itu. Dan sebelum videonya saya lanjutkan, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,13 triliun dolar atau turun sekitar 0,86%. Nah, di top 10 coin sendiri keadaannya dalam keadaan mix gitu ya. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah walaupun dominannya merah. Dan top performernya lagi-lagi adalah XRP teman-teman dengan kenaikan 11,03% menuju 0,53 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama, saya pengen awali dulu dengan poin pertama, teman-teman. Kenapa menurut saya Bitcoin itu sekarang dalam tahap reakumulasi? Yaitu adalah dari segi alasan price action Bitcoin yang menunjukkan adanya bull flag atau bullish continuation pattern untuk sementara itu yang terlihat, dan memang secara teori ketika kita melihat ada pattern continuation, maka itu biasanya merupakan tahap reaccumulation. Selain itu juga, jika teman-teman perhatikan di Bitcoin Rich List untuk hari ini, dan kita akan update kira-kira para paus terbesar Bitcoin itu sedang ngapain sih? Apakah mereka distribusi, ataukah mereka hold, ataukah mereka terus melakukan akumulasi? Dan dalam beberapa minggu terakhir sebenarnya, aktivitas para paus besar ini termasuk cukup aktif, teman-teman, jika kita bandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Dan sesuatu yang mencolok mungkin langsung akan kalian temukan ketika kalian lihat di nomor 3, di mana ada penambahan sebesar 117.000 Bitcoin. Ini juga sudah pernah kita bahas di video terakhir ketika kita mengupdate seputaran Bitcoin Rich List. Tetapi, jika kalian lihat sedikit ke bawah lagi, kalian juga akan temukan sebuah transaksi yang cukup besar. Penambahan sebesar 89.300 Bitcoin di nomor 6. Dan transaksi terakhirnya itu baru-baru, teman-teman, yaitu di tanggal 4 Juni 2023. Oke, kalau kalian scroll lagi ke bawah, kalian akan temukan juga yang melakukan distribusi, yaitu adalah yang di nomor 16. Secara total, dia sudah mengurangi 75.000 Bitcoin. Dan transaksi terakhirnya itu ada di kurang lebih tanggal 26 Mei 2023. Kemudian nomor 17, ini ada penambahan 40.000 Bitcoin. Transaksi terakhirnya itu di tanggal 7 Mei. Jika kalian scroll lagi ke bawah, kalian juga akan temukan yang melakukan akumulasi walaupun tidak terlalu besar angkanya, tapi lumayan, ada plus 3.149. Sekali lagi teman-teman, kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini karena itu berarti adalah walletnya para exchange. Kita cuma pengen melihat yang di luar exchange. Nah, di nomor 35 juga terjadi penambahan 4.867 Bitcoin. Oke, dengan transaksi terakhir di tanggal 5 Juni 2023. Nomor 41 ada penambahan 20.000 Bitcoin. Nomor 48 ada penambahan 17.000 Bitcoin. Kemudian ada yang nambah 198, ada yang nambah 4.100. Kemudian ada yang nambah 2.000 Bitcoin, ada yang plus 11.000 Bitcoin, kemudian ada juga yang plus 10.000 Bitcoin. Jadi, kalau misalnya kita simpulkan di sini, top 100 itu masih netnya dalam keadaan akumulasi, teman-teman. Dan akumulasi ini bukan baru berlangsung sekarang. Sudah dari berbulan-bulan yang lalu, mereka terus mengalami penambahan. Walaupun tidak semua ya, teman-teman, ada juga yang melakukan distribusi, tapi secara overall, beberapa bulan terakhir, setiap kali kita melakukan update untuk Bitcoin Rich List, itu antara mereka dalam keadaan akumulasi atau mereka dalam keadaan hold. Maka sekali lagi, ini juga bisa dijadikan sebagai alasan kedua, mengapa menurut saya Bitcoin sekarang dalam tahap reakumulasi. Jika kalian lihat ke halaman berikutnya, di halaman 2 sampai halaman kelima, kita coba pengen lihat di top 500, maka cenderung pemandangannya bakalan sama, terutama di halaman kedua sampai kelima, teman-teman. Itu antara cuman hold atau akumulasi, seperti yang terjadi di angka 104 di sini, penambahan 10.000 Bitcoin. Kalian scroll ke bawah, semuanya tidak ada aktivitas sama sekali.
alias mereka cenderung dalam keadaan hold. Tidak cukup sampai di sana, kalian juga bisa lihat halaman ketiga, plus 7.692, plus 6.868, kemudian plus 5.800, 5.000, 5.000, 5.000, dan dijual 5.000 lagi. Sisanya dalam keadaan hold. Tidak ada satupun wallet yang melakukan distribusi. Di sini juga sama, plus 5.162 Bitcoin, di sini plus 4.900, dan halaman kelima itu juga ada penambahan 3.900, 3.800, 3.400, 3.200, dan sisanya dalam keadaan hold. Jadi, kalau kita tarik sampai top 500, kesimpulannya juga tetap sama. Bahwa di top 500 wallet terbesar Bitcoin, itu cenderung masih dalam keadaan reakumulasi. Oke? Jadi, itu adalah beberapa alasan, teman-teman, yang membuat saya semakin yakin bahwa sekarang kita masih berada di tahap reakumulasi yang harusnya merupakan berita positif. Dan juga berarti probability-nya cukup tinggi bahwa untuk midterm, kita masih akan cenderung dalam keadaan bullish. Ya walaupun tentunya sesekali kita bisa aja mendapatkan pergerakan yang sideways, kemudian koreksi mungkin sedikit lumayan dalam gitu ya, atau sedikit dalam, itu adalah hal yang wajar teman-teman. Namanya juga koreksi, namanya juga sideways movement. Itu adalah bagian dari perjalanan. Kalau misalnya teman-teman memang mau menjadi seorang investor, harus mampu melalui 3 tahap. Bullish, bearish, atau mungkin kalian sebutnya koreksi gitu ya, atau misalnya bear market, dan juga sideways, fase-fase yang paling membosankan, di mana kita hanya melihat market cenderung dalam beberapa waktu belakangan itu hanya bolak-balik di sekitaran area yang sama. Dan kalau misalnya untuk sekarang, ya saya bisa kategorikan kalau kita misalnya cek di daily chart, itu kita dalam keadaan sideways. Dan kita membentuk, sepertinya ya, untuk sekarang saya lebih prefer mengkategorikan yang kita lihat sekarang itu adalah sebuah bull flag. Oke, jadi itu adalah yang pertama, teman-teman. Kemudian, video satu ini juga menunjukkan gitu ya, bahwa tidak ada satu orang pun, ini katanya weak gitu. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa nge-hold Bitcoin dalam jangka panjang akan mudah gitu. Tetapi it's sure is rewarding. This animation shows the relative amount of time a purchase made on any given day has spent in profit or at a loss. Hodl long enough and all of your purchases will eventually be in the green. Jadi intinya yang disebutkan di sini bahwa tidak ada orang yang mengatakan bahwa hold Bitcoin dalam jangka panjang itu adalah perjalanan yang mudah, teman-teman. Tidak mudah memang. Karena di pertengahan jalan kalian harus menghadapi yang namanya koreksi dalam, kalian juga harus mengalami yang namanya sideways berbulan-bulan, kalian juga bisa aja menghadapi yang namanya bear market, dan seterusnya. Tetapi secara historis, dan ada datanya bisa diverifikasi, bahwa semakin lama seseorang itu nge-hold Bitcoin, biasanya cepat atau lambat, Bitcoin tersebut akan berada dalam keadaan profit. Dan kalian bisa cek dari animasi di sini. Ini untuk menunjukkan apabila seseorang membeli di hari manapun gitu ya. Dari tanggal 7 April 2011 sampai tahun kurang lebih 2020-an. Oke. Di pertengahan jalan, kalian bisa aja hold dalam keadaan loss. Tapi semakin lama kalian hold, walaupun kalian belinya di all time high, teman-teman, lambat laun, itu juga akan kembali menjadi berwarna hijau. Artinya apa? Memang secara data ditunjukkan bahwa biasanya orang-orang yang sudah nge-hold, ini rata-rata ya guys, 3-4 tahun untuk Bitcoin, mau dia membeli di angka berapapun, biasanya dia sudah dalam keadaan profit. Artinya, orang-orang yang membeli di all time high cycle sebelumnya pun, misalnya, kalau dia memang bersabar menunggu, secara historis, biasanya beberapa tahun kemudian, dia akan bisa profit. Walaupun dia belinya di all time high gitu, teman-teman. Jadi kuncinya apa yang mau disampaikan di sini? Bahwa kalau kalian memang mau berinvestasi di Bitcoin, terutama di cryptocurrency gitu ya, kalian harus kenali karakteristiknya gitu. Karakteristiknya apa? Bahwa mereka adalah memang aset yang masih market cap-nya tidak sebesar stock market atau gold. Sehingga pengaruhnya apa? Volatilitasnya masih akan sangat tinggi. Volatilitas dalam artian
kalian bisa expect pergerakan naiknya itu kencang, tapi turunnya juga bisa kencang. Oke? Jadi, memang kadang-kadang mental kalian akan terus diganggu kalau misalnya kalian nge-hold Bitcoin gitu. Tapi kalau memang kalian bersabar, kalian disiplin, dan kalian tahu memang tujuan kalian untuk jangka panjang, harusnya cepat atau lambat kalian akan mendapatkan profit dari investasi Bitcoin kalian. Terlebih lagi jika teman-teman menerapkan yang namanya weighted dollar cost averaging. Katakanlah kalian sempat membeli di all time high gitu. Kemudian ketika harga misalnya sudah drop kurang lebih 50%, kalian masuk. Turun lagi 70%, kalian masuk lagi. Turun 80%, masuk lagi. Sehingga nanti harga rata-rata kalian bisa saja sudah 40 atau 50% lebih murah di bawah all time high. Sehingga ketika nanti kita sudah setengah jalan ke bull market yang baru, sebelum mencapai ke all time high yang baru, kalian sudah bisa break even. Atau bahkan bisa sudah sedikit dalam keadaan profit. Tapi in the end of the day, sekali lagi, kalau misalnya kalian lihat secara data di sini, kalau misalnya kalian mau profit di Bitcoin, kuncinya cuma satu, sabar. Oke? Kecuali kalian beranggapan bahwa Bitcoin sampai kapanpun tidak akan lagi pernah menyentuh all-time high barunya lagi, itu mungkin kalian tidak boleh berinvestasi di Bitcoin. Karena berarti kalian bisa aja tidak mendapatkan uang kalian kembali gitu. Tapi kalau kalian yang percaya, dan saya pribadi termasuk salah satunya, bahwa Bitcoin akan kembali ke all-time high yang baru, cuma pertanyaannya kapan, maka sebenarnya kalian tidak harus terlalu pusing gitu tentang pergerakan daily atau sehari-hari. Bitcoin itu kemana hari ini, besok kemana gitu. Kecuali kalian trader. Kalau kalian investor, harusnya kalian time frame-nya lebih besar gitu. Mainnya di daily atau weekly atau bahkan monthly gitu. Jadi, itulah beberapa pesan yang menurut saya perlu kalian ketahui untuk hari ini. Dan juga kalau misalnya kalian lihat dari segi data historisnya, di setiap cycle biasanya ada terjadi pengulangan gitu, bahwa ada 3 candle hijau. Ini yearly chart ya teman-teman, atau chart tahunan. Jadi satu candle ini merepresentasikan 1 tahun. Jadi 3 tahun hijau, 1 tahun merah, 3 tahun hijau, 1 tahun merah, 3 tahun hijau, 1 tahun merah. Nah, tentunya pertanyaannya kembali muncul, apakah this time is different? Atau apakah tahun ini kali ini akan berbeda gitu? Jawabannya tentunya tidak ada yang tahu, semuanya masih dalam tahap spekulasi gitu ya. Yang bisa membuktikan hanya nanti market. Tapi kalau kita lihat secara statistik, maka masih 100% bahwa setiap kali ada 3 candle yearly itu hijau, biasanya yang candle berikutnya adalah merah. Setelah yang merah tetapi, berikutnya sudah kembali hijau, dan ada 3 candle hijau yang akan mengikuti. Nah, jadi kalau misalnya kita akan mengulangi hal yang sama, maka kita bisa expect memang di tahun 2023 ini, kita kemungkinan bakalan closing dalam keadaan merah, tetapi sisanya kemungkinan bisa aja kembali dalam keadaan hijau. Dan ini adalah candle Heiken Ashi, teman-teman, bukan candle biasa ya. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah ini adalah sesuatu hal yang tidak berguna gitu ya? Ataukah menurut kalian ini adalah sesuatu yang akan kembali berulang? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Ingat ya guys, ini adalah chart Heiken Ashi. Mungkin kalau kalian lihat di chart yang normal itu berbeda gitu ya. Jadi ini adalah chart Heiken Ashi. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian semua. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Kenapa? Karena saya pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa sekarang kita kembali approaching gitu ya, atau mendekati area key level di daily. Key levelnya di sebelah mana? Kalau kalian perhatikan, memang di sekitaran area di sini. Ini area guys, bukan angka pasti, bukan angka yang fix, area. Atau mungkin lebih baiknya kita kasih dalam bentuk kotak, karena kan area gitu ya. Inilah area key level di daily, yang kalau kalian perhatikan selalu dicoba untuk dipertahankan oleh para bulls gitu. Setiap kali kita closing di bawah area itu selalu kembali naik dan closing di atas area itu. Cuma 1 kali saja kita membuat fake out di sini. Tapi sisanya kita mampu atau berhasil untuk closing di atas area tersebut. Nah, tentunya semakin sering sebuah support itu dicoba untuk tembus, maka biasanya support tersebut akan semakin lemah. Oke? Dan kalau ini kita mampu lihat daily chart sampai closing di bawah area di sini, maka sekali lagi, menurut saya chance-nya akan cukup besar bahwa kali ini kita akan melihat Bitcoin
itu mendapatkan koreksi yang lebih dalam minimal ke sekitaran area 25.800-an. Kalau ini kita break, maka next target akan ke area lower trendline dari potentially bull flag di sini. Sekaligus kita akan ketemu dengan area trendline di bawah ini. Nah, menurut saya sekali lagi akan provide area untuk mencari long setup. Oke, nah ini adalah dari time frame yang besar. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang kecil, saya juga udah sampaikan ini di video kemarin ya, teman-teman. Kalau misalnya yang kita lihat di market berikutnya adalah kita terus merangkak seperti ini, naik ke atas atau sideways, maka ini cenderung kita membentuk semacam apa? Bear flag, gitu teman-teman. Itu adalah sebuah pertanda yang bearish. Dan sekarang kita sudah breakdown dari pattern tersebut. Maka, untuk short term, tentunya saya cenderung dalam keadaan bearish, gitu ya. Dan saya rasa kita akan bisa untuk kembali nge-retest ke sekitaran area 26.600-an di sini. Yang sekali lagi adalah area support di daily. Jika kita sampai melihat Bitcoin break di bawah area tersebut dan closing daily candle di bawah area ini, maka menurut saya chance-nya cukup besar bahwa kita minimal akan meneruskan penurunan sampai ke sekitaran area 25.800-an di sini. Kalau ini jebol, ya kita akan membuat lower low baru menuju ke sekitaran area 24.500-an. Oke, untuk teman-teman yang jeli, ya kemungkinan kalian bisa manfaatkan setup yang di sini. Ini adalah bear flag-nya, teman-teman. Dan kalau kalian nonton dengan seksama video kemarin, saya ada jelaskan soal ini. Dan ini bisa provide sell setup. Target pertamanya tentunya adalah area low terakhir. Oke. Artinya kalian sudah mungkin bisa consider untuk menggeser stop loss kalian ke area entry kalau nyampe ke sekitaran area 26.600. Yang kedua, kalian bisa consider untuk take profit sebagian. Atau yang ketiga, kalian bisa take profit semuanya kalau misalnya kalian merasa profitnya sudah cukup. Karena sekali lagi, kalian perlu catat, ini adalah area support di daily. Kalau misalnya kalian memang hobinya high risk dan merasa cukup yakin bahwa kali ini kita akan break di bawah area tersebut, dan kalau memang ternyata benar kita break di bawah area itu, maka sekali lagi itu bisa jadi jackpot, dan kalian bisa untuk hold minimal sampai ke area 25.800, atau kalau ini jebol juga, kita akan kembali ke sekitaran area 24.000 sampai 23.500-an. Oke, jadi selama kita tidak mampu untuk reverse di atas area di sini, maka menurut saya ini bear flag-nya masih valid. Kalau kalian sudah sempat masuk di sini, ya sudah, gitu ya. Kalau kalian belum sempat masuk, ya mungkin kalian bisa zoom in lagi ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 5-minute chart. Untuk sementara 5 minute menunjukkan ada sedikit pelemahan momentum sellers, sehingga kita bisa aja mendapatkan sedikit pullback ke atas, tapi ini bisa menjadi potensial setup berikutnya kalau ternyata kita membuat kembali bear flag lagi. Ini time frame yang sangat kecil ya teman-teman. Jadi kalian perlu jeli time frame-nya. Kalau dikasih lagi seperti ini, maka ini juga bisa mungkin provide sell setup berikutnya, atau lebih baik lagi tentunya kita kembali retest ke area trendline sebelum pada akhirnya kita kembali breakdown. Oke, jadi sebelum kita mampu kembali mendapatkan semacam V-shape recovery, itu adalah satu-satunya akan menginvalidasi skenario ini, maka short term saya masih cenderung akan bearish. Minimal area yang kita akan sentuh berikutnya 26.500 sebagai area daily support. Ini kalau jebol kita akan ke area low terakhir di 25.800-an. Kalau misalnya itu jebol, kita akan ke sekitaran area 24.000 sampai 23.500-an. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.